akan sama-sama dengarkan kesaksian dari Saudara Valen dan Saudari Salung. Kami persilakan. Shalom Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Puji nama Tuhan. Saya mau memberikan kesaksian selama Camp Next ya pada tanggal 26 sampai 27 Agustus. Yang pertama-tama saya juga mengucapkan terima kasih karena saya sudah dipercayakan sebagai ketua di camp ini. Dan saya bersyukur acaranya berjalan dengan lancar tanpa kekurangan suatu apapun. Kalau pesan dan kesan yang pastinya seru ya Len ya? Seru. Oke. Saya sangat bersyukur kalau di camp ini kita sama-sama mendapatkan pengajaran yang baik, yang bahkan bagus banget dari Om Edison tentang penginjilan, bagaimana cara kita untuk menginjil untuk teman-teman kita yang mungkin seiman cuma mereka belum ke gereja dan yang bahkan tidak seiman dengan kita. Kita jadi tahu bagaimana kita dapat menjangkau setiap mereka. Jadi ya menurut saya itu berguna banget bagi saya kalau nanti semisal saya di kuliah atau dalam masyarakat saya bisa menginjil. Terus kalau serunya mungkin di camp ini banyak sekali perubahan baik dari dalam maupun dari luar. Contohnya saya mengambil contoh Andro. Andro ini adalah apa ya? Dia tuh kalau saya tahu dia tuh anaknya diem banget. Kalau diajak ngomong tuh dikit banget bicaranya. Tapi di Camp Next kemarin, wow, luar biasa banget. Sangat berbeda gitu dari yang dibayangkan. Yang dulunya bikin diem, sekarang jadi ya ketahuan aslinya gitu. Terus juga ada banyak juga jiwa-jiwa baru, mungkin ada yang namanya Mesak, Devan, terus ada Farel, banyak sekali apa ya kenangan yang dibuat waktu kita camp kemarin. Dan saya menghimbau buat teman-teman yang belum mengikuti, kalau ada acara seperti ini, ayo kita ikut, biar kita sama-sama bertumbuh dan semua next, ayo kita lebih bangkit dan kita menjaga setiap jiwa, biar kita bisa mengadakan ibadah sendiri seperti ini. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu jemaat sekalian. Saya ingin menyampaikan kesan dan pesan saya atas camp kemarin. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Tuhan karena saya bisa berangkat dan pulang dengan selamat dan tidak ada barang yang ketinggalan. Di sana walaupun sehari saya bisa belajar banyak dari Bapak Madison yang menyampaikan orang yang penting. Saya harap teman-teman next bisa menjadi salah satunya orang penting yang dinanti-nantikan. Ya segitu saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih buat Bapak Madison dan pesan jangan satu hari doang. Dan terima kasih buat teman-teman Bapak Lukas, Tante Mirani yang telah mengajak saya dan teman-teman yang belum ikut bisa ikut di camp selanjutnya. Puji Tuhan. Terima kasih Mas Valen dan Mbak Salom atas kesaksiannya. Kita semua tahu bahwa anak-anak muda itu pilar buat gereja gitu. Jadi kalau nggak ada anak muda, mau kemana nih gereja ini? Jadi memang harapan pemimpin, Bapak Gembala, anak-anak muda lah penerus gereja ini. Mari kita sebagai orang tua mendukung, mendorong anak-anak kita untuk terlibat dalam fellowship, terlibat dalam pelayanan. Kalau anak-anak muda itu dari masa mudanya terikat dalam komunitas yang positif, nanti kalau dia sudah menikah bakal akan terus terikat oleh komunitas itu. Mari kita siapkan hati kita untuk kita menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu. Terima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan.
perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sungguh kau hebat, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di sungguh hebat kau lebih dari punyalah seperti Engkau Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu, terima kasih buat perlindungan-Mu, terima kasih buat pertolongan-Mu. Terima kasih Yesus. Kami menaikkan syukur kami kepadamu Tuhan. Kau Allah yang layak ditinggikan, Kau Allah yang layak disembah selamanya. Kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu Tuhan. Hidup kami dalam kendali-Mu. Jagai hati kami Tuhan. Kami mau terus ikut Engkau, kami mau terus iring Engkau Tuhan selamanya. Kami mau ikut Engkau selamanya. Kami mau terus memandang wajah-Mu Tuhan. Kami mau terus mengikut-Mu selamanya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Engkau Allah yang tak pernah meninggalkan kami. Pertolongan-Mu tidak pernah terlambat bagi kami Tuhan. Selamanya kami akan mengikut Engkau Tuhan. Karena hanya Engkau Tuhan yang dapat kami andalkan. Tidak ada Allah lain Tuhan yang kami sembah selain Engkau. Kami mau terus memandang wajah-Mu Tuhan. Pertolonganku datang
pertolongan kami datangnya dari Allah yang menjadikan langit dan bumi. Kami bersyukur memiliki Allah yang hidup, Allah yang terus memperhatikan, Allah yang terus memberkati setiap umatnya. Pagi ini Tuhan, kami datang di hadirat-Mu, kami bersepakat, kami memohon kepada Tuhan, memberikan kekuatan bagi seluruh jemaat, bahkan Tuhan bangkitkan gairah jemaat-Mu generasi pilihan, supaya mereka dipulihkan imannya, mereka dibangkitkan imannya, mereka terbebas dari segala ikatan apapun. Kami percaya ketika mereka sudah dilepaskan dari setiap ikatan dosa, mereka akan bebas dalam memuji Tuhan. Mereka bebas mengekspresikan apa yang menjadi maunya Tuhan dalam hidup mereka. Kami berdoa secara khusus Tuhan pagi hari ini untuk seluruh jemaat, khususnya dari jemaat anak. Tuhan urapi para pembina, berkati anak-anak supaya mereka terus sehat, cerdas, sehingga masa depan mereka dijamin Tuhan. Kami doakan juga untuk para jemaat dari anak-anak muda, di mana mereka kemarin sudah dibekali bagaimana mereka akan menjangkau banyak jiwa kaum muda. Tuhan, kami percaya biarlah mereka tidak hanya sekedar ikut camp, tapi mereka mengaplikasikan apa yang mereka sudah kemarin dipelajari, dan mereka akan membawa jiwa-jiwa dari setiap anak-anak muda di mana saja mereka berada. Kami percaya Tuhan, biarlah Engkau memberikan dan memperlengkapi setiap anak-anak muda generasi pilihan, supaya menjadi anak-anak muda yang bergerak, yang dinamis, yang kuat, yang senantiasa mengekspresikan kasih Tuhan, sehingga mereka dijadikan Tuhan menjadi pemenang-pemenangnya Allah. Kami berdoa supaya setiap nek terus menjadi duta-duta Kristus di tengah-tengah masyarakat, di tengah pekerjaan, di tengah-tengah kuliah atau sekolah mereka. Mereka akan cemerlang, mereka akan memiliki masa depan, dan mereka adalah harapan gereja, mereka adalah harapan bangsa, mereka juga adalah harapan keluarga. Bekali setiap mereka dengan firman-Mu, supaya mereka terus menjaga hidupnya sesuai dengan firman Allah, sehingga hidup mereka cemerlang di masa kini maupun masa yang akan datang. Kami terus berdoa juga untuk setiap para keluarga, jemaat-jemaat keluarga. Mari Tuhan, Engkau bekali mereka juga dengan firman-Mu, supaya mereka dapat mendidik anak-anak mereka, membawa anak-anak mereka datang kepada Tuhan, menjumpai Tuhan lewat kehidupan sehari-hari, menjadi contoh yang baik bagi anak-anak, sehingga setiap keluarga dipastikan mereka memiliki hubungan dengan Tuhan secara pribadi. Jangan biarkan setiap keluarga itu hanya berkutat sekitar cari makan, tidak, tetapi mereka harus melebihkan, yang mengutamakan Tuhan lebih dari segala-galanya. Mereka harus berjuang sampai anak-anak mereka itu bisa membawa hidupnya yang jauh lebih baik dari orang tuanya. Kami juga berdoa untuk para umas, mereka bukan hanya sekedar tua, tapi mereka menjadi pendoa-pendoa yang hebat, mereka menjadi pendoa-pendoa yang luar biasa, supaya generasi seterusnya tidak akan pernah lagi loyo, tetapi generasi yang selanjutnya akan menjadi generasi yang kuat, menjadi generasi yang hebat di mata Tuhan maupun manusia. Kami bersyukur Tuhan, dan kami juga doakan untuk tempat ini yang sudah dibangun luar biasa. Kami menikmati 18 tahun, kalau sebentar lagi kami berulang tahun. Tuhan, kami bersyukur betapa hebatnya Tuhan atas generasi pilihan. Kami bersyukur atas setiap para pemimpin yang sudah Kau tempatkan. Kiranya terus Kau berikan hikmat, kesatuan, kesehatan, bahkan kesehatian dalam membangun gereja-Mu ini, supaya gereja-Mu ini semakin bersinar, semakin luar biasa, dan Tuhan berkenan atas gereja generasi pilihan. Kami doakan juga untuk pembangunannya Tuhan, untuk minggu-minggu ini sampai selesai, biarlah Tuhan campur tangan di dalamnya. Semua dana yang sudah masuk dari pemerintah, dari jemaat, atau dari siapapun yang sudah memberikan tenaga keuangan maupun pikiran atau ide-ide, biarlah Tuhan menggantikan segala sesuatunya dengan lipat kali ganda. Bahkan kami percaya saat nanti September akan mengadakan mubes, tempat ini pun tidak ketinggalan. Akan Tuhan berkati melalui hamba-hamba Tuhan yang datang ke tempat ini. Tuhan dimuliakan atas tempat ini. Kuasa-Mu ada dan nyata di tempat ini. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur. Kami menyerahkan juga untuk keamanan seluruh kota Solo maupun bangsa Indonesia. Biarlah Tuhan sendiri yang terus akan memberikan kondisivitas atas kota kami, atas bangsa kami, bahkan para pemimpin kami. Kami bersyukur Tuhan, Engkau tempatkan Jokowi untuk seluruh Indonesia. Biarlah Tuhan terus pakai beliau dan seluruh jajarannya, bahkan di kota ini juga ada
Pak Gibran dan Pak Teguh, kiranya mereka semua diberi hikmat, wibawa, kuasa dari Allah, supaya mereka dapat memimpin dengan penuh keteladanan, dengan penuh keadilan, bahkan mereka membuat masyarakat Tuhan semakin hari, masyarakat Solo, masyarakat Indonesia juga semakin cerdas, semakin mengerti mana kehendak Tuhan, mana yang bukan kehendak Tuhan. Kami percaya masyarakat Indonesia akan mengalami perubahan yang besar, masyarakat Indonesia akan mengalami kemakmuran, tidak ada yang mustahil. Hujan pertobatan terjadi di mana-mana, dari Sabang hingga Merauke. Tuhan akan buat Indonesia mengenal pribadi Allah yang luar biasa. Terima kasih Bapak. Kini kami menyerahkan sepenuhnya hidup kami untuk kami ditaburi firman Tuhan. Engkau berkati hamba-Mu supaya setiap apa yang keluar dari mulut hamba-Mu adalah dari firman Allah, supaya membangkitkan hidup kami semakin menjadi orang yang diberkati Tuhan. Di dalam nama Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Dalam hidupku. Selamat pagi semuanya, salam. Ya, boleh minta kita muliakan Tuhan sekali lagi? Iya, lebih lagi. Nah, di gereja ini yang perlu ditambahkan lagi itu semangatnya, antusiasmenya, ya. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya datang, ada diberitahu Pak Jokowi datang ke Pucang Sawit, terus Anda berbondong-bondong datang, ada berharapnya enggak kalau Pak Jokowi datang? Ada, sedang lihat dia. Nah, ke gereja juga dengan membawa pengharapan seperti pujian tadi. Bukan kewajiban semata kita store tampang, duduk, berikan persembahan, ada harapan kita. Hari ini kita bertemu dengan Tuhan dan sesuatu pasti terjadi bila kita punya iman. Ada men? Kalau di berbagai tempat mereka ibadah ngalamin Tuhan, yang sakit sembuh, yang lumpuh berjalan, terjadi, benar-benar terjadi karena mereka bawa pengharapan itu. Di sini juga kita harusnya bawa pengharapan itu Bapak Ibu. Jadi jangan kosongan, tapi kita punya pengharapan yang luar biasa, ya. Pertama-tama Bapak ingin sampaikan tentang pembangunan. Jadi doakan besok hari Senin mungkin dimulai ya. Kita pekerjaan, kita melanjutkan apa yang sudah diberikan, kita nerima donasi 50 juta untuk gereja ini. Dari Peruri, ya, perusahaan percetakan uang. Itu tidak semuanya Bapak Ibu, tidak sampai bisa sini, hanya belakang sana aja sama teras-terasnya, lumayan lah, ya, lumayan. Dan ketika kami berpikir-pikir sudah sempat semi deal dengan toko yang lain, granitnya, aduh Tuhan baik banget ya, kok saya menimbang-nimbang lagi, jadi kepikiran uang segitu tuh kalau dipakaikan buat beli keramiknya, dapat keramik tok. Masih mikir lagi nanti ya bahannya untuk masangnya, ongkos tukangnya, dan sebagainya. Saya meninjau ulang lagi dan perintahkan Pak Markus, Pak Bang Mian, coba cari lagi tempat lain. Dan terutama kalau bisa, ya kami kerja keras 1 minggu tuh.
Nah, ke toko sana, sampai singkat cerita dapatlah deal-dealan sama satu toko yang kita bisa ambil barangnya dulu, nanti bayarnya kemudian. Tuhan baik apa enggak? Tuhan baik apa enggak? Baik. Baik sekali Tuhan tuh, ya. Lagi milih-milih yang kesempatan pertama belum ada. Mereka kasih lapor sama saya. Katanya boleh, bahkan sampai 1 bulan kemudian baru dibayarkan. Oh cocok, saya bilang. Itu udah mau turun kok duitnya akhir Agustus ini. Dan kalau duitnya datang kita berarti kan udah bisa kita bayarkan sebelum 1 bulan. Jadi saya memang minta 1 bulan. Bahkan akhirnya ketika Bapak datang sana, boleh 1,5 bulan. Menurut itu saking baiknya. Kok saya kesana tuh pas Bang Mian sama Pak Marsul lihat ada lagi yang gratis pemasangan. Kalau beli jenis yang itu, saya lihat-lihat, saya cari-cari ukuran jumlahnya dan motifnya, cocok dah. Lumayan gratis pasangnya, tinggal beli pasir dan beli semennya. Tuhan kita baik, sangat baik sana. Dia beracara, setahu saya dia beracara terus ya. Kalau mengandalkan kekuatan jemaat, gimana yang sekarang nih, udah pompa-pompa juga, sebagian kita nggak peduli juga ya. Nah, tapi itu Tuhan yang beracara, dia ngerti keadaan kita, persis. Paling enggak kita udah bebas lah bayar ongkos tukangnya, tinggal hanya kita beli pasir, beli semen, dipasangkan nanti, jadi sebelum September pas Mubes musyawarah besar. Kata impian kita. Tinggal ininya Bapak Ibu. Kemudian kita doa lagi sama di atas ini. Jadi ini panggung sama ini aja. Kalau nanti itu selesai, dari balkonnya lagi ya. Masih banyak sih, tapi saya lihat Tuhan gak pernah tinggalkan kita. Udah mikir, saya gimana nih, ada jawaban dikit, dan seterusnya. Dan itu bukannya Bapak, saudara juga bisa berdoa dan bisa juga mungkin ya buka telinga, Tuhan kali pakai Anda jadi jalannya. Siapa tahu ada orang atau siapa atau lembaga yang Anda tahu bisa memberikan juga seperti yang itu kan bisa juga. Ya, dari yang buatkan proposal itu Bapak, ya tapi yang dengarkan, yang jadi salur berkatnya kan bisa Anda juga. Gak harus Bapak terus ya. Ya saya lihat Tuhan itu baik. Nah, tinggal nanti kalau mereka kerjakan kurang lebih seminggu atau lebih sedikit lah. Di teras depan, ke dalam, teras samping ini, ya selesai. Nah, paling enggak kan kalau mereka udah datang enggak free, kita enggak bayar apa-apa, ya dari jemaat lah pikirkan paling enggak snack-snacknya, gantian, siang-siang, ya, gula kopi, udah dong bisa kerjasama, ya, sedikit atau keluarga, Bu Joko ngasih hari ini, besok Senin, apa katanya gorengan, ya, dan teh manis, ya. Besoknya lagi, Bu Nono, kan itu 10.000, 15.000 ya, bisa dong. Jadi kita kerjasamanya kelihatan Bapak Ibu ya, nggak melulu dari gereja, diem aja nggak partisipasi, jalan di situ juga boleh lihat-lihat kerjaan kita bagaimana. Dan itu maunya saya, kita kerjasamanya demikian. Doa, dukungan dana, dan kesehatan kita semuanya. Kita tunjukkan Allah kita memang hebat. Kita bisa karena Tuhan, bukan karena hebat seseorang atau siapapun juga, tapi karena Tuhan yang berkarya. Dia tunjukkan terus, gulirkan dana-dananya sampai jadi kayak gini. Ya. Dan ini bukan gedung main-main lagi, luar biasa banget. Kalau teman-teman pada datang lihat, kagum, ya. Masa jemaatnya nggak kagum? Harusnya jemaatnya juga kagum. Ya, berapa stase yang lalu tuh datang adik-adiknya ibu sini. Ya, mereka mampir main ke Solo. Malam-malam saya bawa karena cuma numpang lewat, ya dari Jogja sama Semarang datang, terus saya ajak malam-malam sini lihat, kaget mereka ya sangat kaget sekali. Jadi saya orang luar gitu kagum, Bapak Ibu kagum nggak akan karya Tuhan nih? Halo, kagum. Jujur kita nggak bisa, misalkan kalau nggak Tuhan yang campur tangan, ya semua terjadi karena kuasa Tuhan, kebaikan Allah. Dari mulai desainnya, tenaga arsitek kita nggak bayar, sampai jadi seperti gedung ini sekarang nih ya. Demikian. Kemudian bersyukur, berterima kasih juga
Untuk anak-anak muda yang mereka juga sudah kemarin melakukan retreat atau pembinaan ya. Nah, pembinaan pemuda tempatnya jadi prioritas. Sebetulnya dari dulu sih, tapi baru mulai terus ya nggak gampang juga ngegiring mereka sependapat dengan Bapak maunya gini, ya itu berevolusi, tahap demi tahap ya. Sebenarnya tempat kita tuh bukan ibadah pemuda hari Sabtu itu Bapak Ibu, fellowship. Jadi enggak miniatur ibadah kayak mulai kita ibadah yang pujian setengah jam, firman Tuhan, doa syafaat atau penutup, enggak gitu. Mereka fellowship ya. Dan itu bedanya. Jadi suatu saat ibadahnya baru nanti, kita masih tunggu nanti. Kalau jumlah udah banyak, udah 50 lebih, hari Minggu sore ibadah mereka, ya. Nah, sekarang hanya fellowship, bentuk fellowship ya. Bersamaan kita anak-anak muda, pelatihan-pelatihannya banyak isinya. Jadi komsel mereka, pemberitaan mereka di hari Sabtu itu. Jadi nggak pilih hari lain lagi. Sabtu mereka kumpul langsung satu meja itu mereka langsung komsel. Jadi nggak datang lagi ntar Selasa, mereka masih pada pelajar-pelajar. Mereka juga perlu belajar dengan baik dan punya prestasi. Ya, diisinya langsung begitu. Terus mereka worship menutupnya, kemudian doa syafaat, pulang udah 1 jam aja selesai gitu. Tiap minggu rutin begitu demikian. Ya, ntar materi siapkan, dibagikan demikian ya, didalami, itu anak muda kita demikian. Nah, kita perlu memberikan pada mereka juga prioritas-prioritas, mereka mulai dilatih sekarang mengisi posisi-posisi dalam struktur. Ya siapa lagi sekarang? Kalau enggak kita siapkan. Kalau kita katakan terlalu muda mereka, enggak juga sih. Kalau mau sekarang umurmu berapa, Ses? 22? Ya sama. Ya. Sama dengan saya maksudnya. Ketika papi dulu mulai di pemuda itu juga umur demikian di bawah itu lagi. Jadi aktivis dulu, ya. Saya udah ketua pemuda tuh umur 21 tahun. Jakarta loh. Ya. Mana anak muda semua se-Jakarta gitu ya. Jadi wajar mereka udah mulai punya kemampuan organisasi, bahkan ntar lebih baik lagi dari kita-kita ini. Kalau nggak diberi kesempatan nanti mereka jadi orang-orang yang ada kesenjangannya jauh sekali, nggak bisa ikuti. Nah, doronglah Bapak Ibu, anak-anak muda kita supaya mereka juga disiapkan jadi pemimpin-pemimpin kita ke depannya. Ada amin? Ada amin? Ya nggak mungkin nggak Bapak terus-terus, nggak mungkin Pak Lukas juga. Pak Lukas sudah 50 Lukas ya? 1. Dulu waktu memulai gereja ini dia umurnya 35 ya? 37 ya? 37. Kita mulai gereja ini, Bapak merintis di Purwasari, dia 37. Sekarang udah 49, udah tua juga. Mau busuk bentar lagi. Ya, kalau misalnya Bapak hidup masih 10 tahun lagi nih, tuh, puji Tuhan lebih lagi ya. Dia berarti udah 59. Kan tua juga. Ya. Nah, jadi artinya nggak mungkin jadi dia. Nah, jadi kita siapa? Anak-anak muda lah. Ntar jadi PJ anak muda, gitu. Koordinator pelayanan mereka anak-anak muda. Kami jadi siapa? Sesepuh aja yang ngesui anak muda kita. Mereka mimpin masih mumpung Bapak sehat kan? Kalau mereka salah diciwir dikit, arahkan jalannya. Tapi harus mereka, nggak mungkin enggak. Nah, kita semua punya pandangan sepakat. Anak muda kita perlu kita siapkan. Amin. Dan setiap hari Bapak Ibu bolehlah cerita di rumah masing-masing tentang gereja kita supaya mereka diberikan positive thinking yang benar. Amin. Kalau mereka nggak mau lagi melayani gereja ini, pasti ada yang salah. Mereka terima inputannya dari orang tuanya. Benar nggak? Kalau mereka terima yang positif, mereka masih ada di sini, sukacita sama-sama kita, apapun gereja ini. Kan itu ya. Kecuali mereka nerima yang nggak bagus, maka mereka juga jadi hengkang keluar dan sebagainya, bahkan tanpa alasan. Ya, nah jadi kita juga harus sama-sama kerjasama sayang. Orang tuanya mendorong, menceritakan hal-hal positif juga, beri kesempatan anak-anak muda. Ya kamu sana ikut pemuritan, kamu sana. Jadi berarti kita nggak ada halangan dari orang tuanya, orang tua juga turut mendukung. 16
16 tahun, 10 tahun akan datang 26. Mudah-mudahan nggak cepat-cepat kawin. Bisa melayani dulu ya. Nah, jadi coba kayak sini anak-anak muda yang nggak melayani lagi. Anda anak muda tapi duduk gitu, manis, pulang, dan nggak tahu apa-apa lagi, nyesel. Besok kita akan tua dan gak pernah ngalami sebagai anak muda yang dipakai Allah dengan hebat. Gak tahu apa-apa. Dia itu gak calon pemimpin besoknya. Sekarang masih ada kesempatan gabung, ikut terlibat. Kita bangun sama-sama gitu ya. Itu pesan tambahan saya selain tadi ada kesaksian dari Valen sama Salom. Ya. Nah, jadilah setia. Ya, setia ya, itu yang baik. Yang kedua juga kita juga kembangkan budaya pakewuh. Pakewuh itu artinya kita sungkan. Kalau udah gitu baik gereja mah kita juga ada dibina, ada dididik, ada di banyak kesempatan diberikan. Kayak tadi pembina-pembina tadi kan juga banyak subsidinya dari gereja juga dan sebagainya, dorongan. Kalau Bapak Gembala katakan nggak boleh itu rate itu kan nggak jadi juga. Tapi kan iya diberikan prioritas, datang pembicara segala macam. Nah, artinya gereja juga dan investasikan kebaikan buat anak-anak muda di tempat kita ini. Katakan amin. Nah, tekanan saya sebelum saya serahkan sama Pak Madison, jangan juga gara-gara sedikit kesinggung, sakit hati, keloyor, keluar, gak ada kabar lagi. Gak bagus gitu. Anak muda kan juga tahu tata krama, tahu sopan santun, ngerti etika, ngerti aturan, datang tapak muka, Bapak Gembala juga kenal. Ya, kalau mau keluar juga ngomong pamitan, ya dulu gitu, gak bagus gitu juga ya. Nah, jadi mulai dari anak muda sekarang ciptakan budaya kita. Orang Jawa terkenal sifat pakewuhnya. Kita tunjukkan juga, kita juga gitu. Orang tua kita pada sayang, kecuali Anda dijahatin, dicambuk sini, disiksa, baru Anda boleh ngadu ke Komnas HAM. Ya, Bapak kan bukan kayak Ferry Sambo, ya, baik banget ya, ada diutamakan. Jadi kalau Anda misalnya mau keluar gitu, ya pamit baik-baik, ada alasannya, Pak saya pindah, sekarang saya ke Kalimantan kerja, terima kasih udah membina kami. Dulu kami nih kalau mau pindah gereja Bapak sama Ibu tuh begitu loh, kita datang khusus sama gembala kita. Perpuluhan saya kasihkan sama dia, Bu saya udah kerja sekarang di Pertamina, ini saya kasihkan perpuluhan saya semuanya. Oh banyak banget, ya pamit gitu ya. Nah ada juga gitu, pamit gitu, Pak, Bu, makasih buat bina kami, sekarang mohon maaf saya sudah pindah ke luar angkasa, nggak di bumi lagi ya. Nah jemaat Tuhan perlu kita tata kerama yang demikian, betul nggak Pak Parno? Betul, orang Jawa loh, masa ngeloyor gitu aja, singgung sikit, sakit siti, keluar nggak ada alasannya, kan bisa dibicarakan juga. Mungkin juga cuman Anda aja yang baperan, tersinggung merasa, bukan kita sakitin. Apa ada sengaja kita sakitan? Nggak ada juga ya. Nah itu jadi satu budaya kita, supaya anak muda kita juga jangan gampang-gampang keluar masuk, tetaplah sini. Kita bangun, kalau bukan kita siapa lagi? Saya nggak ngomong sombong, Anda kata Anda di gereja yang lain yang gede itu, mungkin Anda nggak kenal sama sekali sama gembalanya, tahu namanya dia Pak ini, pastor ini, tapi mungkin dia juga nggak pernah ngobrol sama Anda, jemaatnya ribuan, ya, salam nama Anda juga nggak pernah, manggil nama nggak pernah, Bu Riki, apa kabar? Wah, kalau jadi jemaat gereja sana tuh Anda dipanggil gitu udah hebat banget, sampai bisa terkenal sama pastor itu. Dikelilingi dia pasti orang-orang kaya yang dikenal, yang baik, yang kita Anda bukan siapa-siapa. Ini tempat kita, ini grassroots kita, ini akar rumput kita, mewakili keberadaan kita. Kita mau orang kelasnya masih begini, tapi kita percaya Tuhan Yesus akan ubah kita semuanya. Kan itu, punya kesatuan iman. Kita harus saat ini kayak gini, tapi kalau kita terus menerus dengan iman dalam Tuhan, pasti karena kita akan berubah. Jadilah orang kayak demikian. Kan punya mulut juga bisa ngomong, tahu sopan santun, rumah bapak juga tahu, rumah ibu juga tahu, datang sana Pak Bu gini, tahu hilang. Ya nggak tak cari kalau gitu, hilang sendiri kok. Itu nggak tak beritakan di radio.
telah hilang jemaat ini dan sebagainya gitu ya. Ya udah hilang sendiri kan, saya nggak juga perlu nyari-nyari. Ya, ada yang mundurkan diri, ya kalau sopan kan berani, saya kasih kesempatan pamit di sini. Bener nggak? Saya nggak perlu kasih tahu siapa-siapa sama Anda, karena dia nggak sopan cara keluarnya. Kalau keluarnya dengan pamit baik-baik, ya kasih waktu, monggo Pak, Bapak pamit aja sama jemaat, kan gitu. Bener nggak Bapak Ibu? Di sini nggak diajari yang kurang sopan, diajari sopan santun semua diajar semuanya. Namanya kita jemaat generasi pilihan gitu loh Bapak Ibu ya, beda dengan lainnya. Mari kita sambut Bapak Madison, ya silakan Pak Madison, 40 menit ya. Oke. Shalom Bapak Ibu jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Shalom luar biasa. Waduh, ya kami saya dengan istri bersyukur kepada Tuhan bisa ada lagi di tengah-tengah sidang jemaat yang luar biasa. Ya betul tadi Pak Gembala bilang saya tiap kesini kagum terus. Ya kemarin katakanlah kemarin di level 1 datang lagi ada di level 2. Datang lagi ada level 3, luar biasa. Ya, terima kasih untuk Pak Gembala dengan Ibu yang sudah memberikan kesempatan bagi kami melayani. Mari Bapak Ibu jemaat kita berdoa sekali lagi. Saya mau ngajak kita berdoa, kita tundukkan kepala. Bapak yang baik, Bapak yang luar biasa, kami percaya Tuhan timing ini, momen ini bukan rencana, bukan kekuatan kami, tapi adalah kerinduan-Mu Tuhan. Untuk memberkati jemaat, menyatakan pribadi-Mu, mencurahkan kasih karunia-Mu yang luar biasa bagi kami. Nyatakanlah itu semuanya Bapa, ambil alih time ini Tuhan, jadikanlah kami semuanya menjadi umat pilihan-Mu yang luar biasa. Berkati kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Bapak Ibu, jemaat yang luar biasa, mari kita membuka bagian firman Tuhan dari kitab. Topiknya kita mau bicara tentang yang luar biasa nih saudara hari ini. Oke. Kita melihat Markus pasal 2 ayat yang pertama sampai yang ke-12. Markus pasal 2 ayat yang pertama sampai yang ke-12. Saya percaya kita sudah sering membaca atau mendengar bagian ini, tapi saya mau mengajak kita mereview kembali, mengulang kembali. Dan ada hal yang luar biasa yang Tuhan mau ajar bagi kita. Markus pasal 2 ayat yang pertama sampai yang ke-12. Kalau sudah sudah menemukannya, saya mau ngajak kita membacanya bergantian. Saya ayat yang ganjil, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan membaca ayat-ayat yang genap. Sudah ketemu? Perikopnya orang lumpuh yang disembuhkan. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan? Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu.
Oke, kita ulangi sama-sama lagi ayat yang ke-12 tadi. 1, 2, 3. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah, katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Ya. Sharing firman yang saya mau bagikan kepada kita semuanya Bapak Ibu, topiknya yang begini belum pernah kita lihat. Wah, ya. Yang begini belum pernah kita lihat, saudara-saudara. Ya, kira-kira 2 minggu yang lalu sebelum berangkat ke sini, kalau saya menonton televisi itu, saya paling seneng kalau acaranya yang pengetahuan-pengetahuan. Ya, pertama ada yang top one gitu ya, lalu ada on the spot begitu, saudara. Itu kesukaan program-program. Kalau pas lagi ada kesempatan nonton TV, saya ikut yang itu. Nah, satu ketika pas di acara itu saya lihat begini, saudara, yang acara on the spot unik, saudara. Jadi ada di luar negeri ada orang pindah rumah, dia nggak mau repot bangun rumah lagi dari awal, nggak mau repot beli lagi, tapi rumahnya itu dipindahin, saudara. Rumahnya itu dipindahin, ibarat ini gereja ini rumahnya dipindahin, dinaikkan ke kontainer, ke tronton besar, saudara, sama rumahnya semuanya, saudara, dinaikkan, dipindahkan. Memang pindahnya sih nggak jauh, sekitar 2 kilo begitu, ya, 2 kilo. Dan di di situ disebutkan biaya pindah rumah itu sekitar 5M. Tapi kata pemiliknya, kalau dia bangun lagi dari awal semuanya lebih dari 5M. Jadi dia pikir ya itu saja. Tapi yang uniknya bagi saya, betul-betul, wow, saya belum pernah lihat yang begini, saudara. Pindah rumah sama rumahnya dinaikin di tronton, saudara, diangkut, saudara. Itu luar biasa, saudara, ya. Dan bagi saya itu luar biasa. Nah, ayat firman Tuhan yang kita mau sama-sama pelajari pada kesempatan kali ini bicara tentang yang begini belum kita lihat. Ya, ini memang saya percaya Bapak Ibu sudah pernah membaca atau mendengar khotbahnya berulang-ulang kali, tapi izinkan saya mereview dan ada poin-poin yang luar biasa lagi yang kita mau tangkap oleh Tuhan di tempat ini. Dan tadi saya perhatikan arahan dari Bapak Gembala, sepertinya sama nih, nyangkut-nyangkut di sini di dalam khotbah ini ya. Soalnya yang dikasih Tuhan. Nah, ini peristiwa bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh itu, ya kan begitu ya, orang yang lumpuh, lalu mereka menjadi sembuh dan luar biasa. Nah, kebanyakan kita menganggap bahwa kalau orang lumpuh itu kan sesuatu yang gimana gitu ya, ya sudah pasrah lah, nggak mungkin sembuh, kan begitu ya. Kalau kita sudah merasa ya kayaknya udah nggak ada harapan, ya sudah pasrah begitu. Nah, tapi mereka lalu membawanya kepada Tuhan Yesus dan singkat ceritanya sembuh. Dan bagi mereka itu luar biasa. Bagi mereka luar biasa. Dan ayat tadi menjelaskan bahwa mereka nggak pernah lihat. Nggak pernah lihat tuh yang begitu-begituan tuh belum pernah lihat, saudara. Ya. Dengan kata lain apa? Dengan kata lain itu dalam kehidupan kekristenan kita sebetulnya memang kekristenan ini adalah mujizat, Bapak Ibu Saudaraku. Di tempat kami, di gereja kami ada pendeta senior, namanya seorang ibu, namanya Ibu Pendeta Sandra. Nah, dia memang bagian ini nih, kalau khotbah selalu mujizat. Jadi orang Kristen nggak ngalami mujizat rugi banget, iya rugi. Dia kesaksian satu ketika dia diminta melayani KKR di Belanda sama saya lupa satu lagi, udah cukup lama di Belanda namanya. Dan dia dengar suara Tuhan, dia harus ke sana. Tapi masalahnya nggak punya duit, nggak punya duit. Dia sama sekali nggak punya duit, nggak punya tabungan dan sebagainya. Lalu dia berdoa dengan suaminya, dia berdoa. Lalu dia dengar suara Tuhan. Pokoknya kamu datang aja di Bandara Soekarno-Hatta, duduk aja di situ, duduk aja. Dan dia taat, dia ikuti, saudara-saudara. Dan benar, waktu dia duduk, dia duduk di sebelahnya ada seorang bapak dengan ibu juga. Tapi mau berlibur sama ke Belanda begitu. Ya, singkat ceritanya, bapak ibu yang di sebelahnya ini, mereka sempat ngobrol, berkenalan begitu. Lalu singkat ceritanya, tiba-tiba dapat telepon si ibu ini, keluarga ini,
Ada kecelakaan, ada satu musibah, keluarganya begitu. Singkat ceritanya nggak jadi, batal. Dan tiketnya dikasih ke ibu pendeta ini. Tiketnya dikasih. Dia bilang, wow, saya belum pernah lihat, betul. Ini belum pernah lihat. Ya. Nggak make sense, nggak masuk logika, nggak ngerti saya. Ya, saudara, itulah yang namanya mujizat. Ya, menurut Kamus Besar, bahasa mujizat adalah kejadian atau sesuatu yang spektakuler, yang ajaib, yang nggak pernah kita duga, yang nggak pernah kita rasakan, nggak pernah kita lihat, yang nggak pernah kita pikirkan. Itulah namanya mujizat. Nah, di dalam kekristenan memang hidup kita mujizat, saudara. Sekali lagi, saya mengutip statementnya beliau, Ibu Pendeta Sandra. Kalau nggak ngalamin mujizat, rugi. Setuju? Setuju? Kalau nggak ngalamin mujizat, rugi. Ya, ngoyo-ngoyo kerja begitu, saudara-saudara. Ya kan, dari pagi sampai malam suntuk. Penghasilannya segitu-segitu juga. Ya. Akhirnya kurang buat bayar uang sekolah, akhirnya kurang buat beli beras dan sebagainya, cari pinjaman, cari begitu. Tadi arahan dari Bapak Gembala luar biasa kan? Ya, belum apa-apa mujizat, udah 50 juta. Nah, gitu ya. Saya percaya nanti seminggu lagi ada 500 juta. Saudara, pertanyaan saya adalah begini, saudara mau hidup dengan mujizat atau mengandalkan kekuatan sendiri? Mau hidup dengan mujizat atau mengandalkan kekuatan sendiri, itu persoalannya di dalam kekristenan. Bagi saya nggak mau dengan kekuatan sendiri. Saya maunya ngarapin mujizat. Ya, saya mau ngalamin yang dikata firman Tuhan yang begini belum saya lihat, saya pengen. Tiap hari ngalamin, saudara. Dan sekali lagi, itu bukan kemauan kita, itu Tuhan yang mau. Itu Tuhan yang mau. Kalau Tuhan pilih saudara dengan saya menjadi umatnya, menjadi orang Kristen, Tuhan mau lakukan mujizat itu. Tuhan mau kok, Tuhan sediakan saudara-saudara. Setuju? Nah, yang menjadi persoalan bukan di pihak Tuhan, tapi di pihak kita sekali lagi. Betul ya? Selalu di pihak kita. Mari, saudara, saya mau mengajak kita belajar dua hal, saudara-saudara. Masih ingat waktu ada peristiwa pernikahan di Kana ya? Ya, pernikahan Kana waktu itu si tuan rumahnya yang membuat pesta pernikahan kehabisan anggur gitu ya. Kehabisan anggur, lalu kata ibunya Tuhan Yesus, Yesus gitu kira-kira ya. Yesus ini ayo jadikan anggur, buatin anggur. Ya gitu kan. Kata Yesus, ibu kau mau apa? Waktuku belum. Udah kerjakan. Lalu ibunya Yesus bilang ke pegawai-pegawainya di situ yang bantu-bantu di pesta itu, katanya kalau orang ini ngomong apa ikutin. Ya. Singkat ceritanya jadilah anggur. Bahkan seluruh peserta undangan itu mereka kagum. Wow, yang begini belum kita lihat. Oke. Mau saudara-saudara tiap hari bilang, wow, yang begini belum kita lihat. Saudara, itu luar biasa. Mari saya mau ngajak kita. Pertama, kita lihat kembali di ayat yang kelima. Ayat yang kelima tadi, saudara. Ya. Next, berikutnya. Di ayat yang kelima. Sudah ketemu? Kita baca yuk sama-sama Bapak Ibu dan jemaat yang dikasihi Tuhan. 3, 2, 1 ya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Yang pertama apa? Ketika Yesus melihat iman. Setuju? Iman, saudara-saudara. Apa yang mendatangkan mujizat dalam hidup kita? Iman. Kita perlu iman, saudara-saudara. Ya, dibutuhkan iman. Imannya yang gimana? Gitu ya. Oke, imannya iman yang luar biasa harusnya. Ya. Masih ingat cerita waktu ada seorang perwira datang kepada Tuhan Yesus. Guru, hambaku di rumah sakit. Tolong sembuhkan. Oke, baik kata Tuhan Yesus. Ya. Saya datang. Kata perwira ini nggak usah datang guru. Guru sebutin aja dari sini, hambaku sembuh gitu. Apa jawab Yesus? Apa jawab Yesus? Di seluruh Israel aku belum pernah ketemu iman yang seperti ini, luar biasa saudara. Iman itu apa sih Bapak Ibu? Iman itu apa sih? Percaya. Saya dengan istri, kami pakai prinsip begini, sederhana saudara. Ya, prinsip hidup kami sederhana.
Percaya nggak kita bahwa Tuhan menciptakan semuanya? Amin. Percaya nggak Tuhan bisa lakukan semuanya? Percaya nggak Tuhan tahu semuanya? Percaya? Benar? Benar? Dalam praktek hidup kita? Benar dalam praktek hidup kita? Kurang kan? Betul kurang Bapak Ibu Saudara. Artinya kita belum percaya. Yang dimaksud iman sebesar itu seperti si perwira tadi oleh Tuhan Yesus yang sungguh-sungguh percaya. Ya, kata percaya di dalam Alkitab itu pakai dua, kalau dalam bahasa Inggrisnya pakai dua kata. Ada kata believe, ada kata trust. Yang dimaksud Tuhan Yesus kata trust, saudara-saudara. Betul-betul percaya kepada Tuhan Yesus. Bedanya itu kalau believe itu percayanya hanya percaya. Saya percaya siapa misalnya istri saya ini orang baik gitu ya. Tapi kalau trust itu artinya percaya bahwa istri saya baik dan dia bisa melakukan apa saja. Kita betul-betul percaya sama orang itu bisa melakukan, punya kemampuan, punya segala-galanya, itulah namanya trust. Ya. Si perwira ini percaya sampai begitunya saudara. Sampai begitunya. Dan yang iman seperti ini yang mendatangkan mujizat, katakan amin. Amin. Yang iman yang seperti ini mendatangkan mujizat. Kalau iman kita sampai belum di level itu, nah itu yang sering kali, Tuhan mana ya? Aku sudah berdoa, Tuhan mana jawabannya? Kok kayaknya kata Pak Gembala, pokoknya berdoa, ayo datang cari Tuhan, aku sudah. Tapi belum misalnya begitu. Nah, kesalahannya bukan ada di Pak Gembala, kesalahannya bukan ada pada Tuhan. Sudahkah kita percaya sungguh-sungguh? Iya. Percaya itu saudara, percaya itu bukan dipengaruhi logika, enggak. Ya, iman itu tidak dipengaruhi logika. Setuju? Iya. Walaupun enggak masuk akal, walaupun enggak ada kemungkinan, walaupun enggak ada jalan yang enggak pakai logika, enggak ada logikanya, tapi kita tetap percaya Tuhan bisa, Tuhan mampu, Tuhan sanggup, Tuhan mengerti, Tuhan tahu dan sebagainya. Itulah namanya iman. Harus sampai di tingkat itu kita akan mengalami mukjizat dan kita akan bilang sama Tuhan, wow Tuhan thanks, ini luar biasa. Yang begini belum saya pernah lihat. Kemarin waktu kita di camp, saya dengan teman-teman anak-anak muda nih yang luar biasa. Ya, kita ikut ada 2 open heaven ya. 2 open heaven lalu 2 pagi ya. Saya mengikuti, saya dengar doa-doa dari Pak Gembala dan semuanya. Tuhan berkati supaya next terjadi pertumbuhan pelipat ganda 10 kali lipat. Amin. Dan saya percaya, amin itu terjadi. Enggak akan lama, saudara. Enggak akan lama, itu terjadi. Itu terjadi. Ya. Saya percaya kalau gedung ini, gereja Tuhan diizinkan dibangun semegah ini, ada rencana Tuhan. Setuju? Setuju? Bentar lagi Tuhan kirimkan ada banyak jiwa-jiwa bagi kemuliaan Tuhan. Mari kita kasih kemuliaan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tapi diperlukan iman dari kita semuanya, setuju? Iman yang besar saudara-saudara, iman yang luar biasa. Ya, sehingga Tuhan mau bekerja di dalam gereja, bahkan secara khusus dalam kehidupan kita. Yang kedua, iman tidak dipengaruhi perasaan atau emosi. Ya. Iman tidak dipengaruhi perasaan atau emosi. Kami sengaja, bukan sengaja sih, memang sampai hari ini Tuhan belum izinkan untuk jadi gembala. Iya. Sampai hari ini 25 tahun saya melayani, ada 8 undangan ajakan dari banyak gereja. Ayo Pak Madison, jadi gembala, pegang sidang jemaat. Pernah saya ikut doakan, saya berdoa sama istri, kami berdoa sampai 2 puasa. Tapi Tuhan bilang, enggak. Madison enggak. Dan ternyata memang ada rencana Tuhan. Kami diundang, seringkali juga kami diundang pembicara di pemuda-pemuda Katolik. Masuk di Katolik, masuk di gereja A, masuk di gereja B. Oh ternyata ini rencana Tuhan. Kami bisa masuk ke banyak tempat. Nah apa hubungannya? Maksudnya begini. Seringkali murid-murid begitu, Pak. Ya kalau maaf ya, minta maaf ini enggak bermaksud apa-apa. Cuma ini pertanyaan benar, ini pertanyaan jemaat anak-anak muda. Pak, kan kalau di Katolik begitu Pak. Enggak ngerti Pak. Saya bilang enggak tuh, saya menikmati ketemu Tuhan. Saya menikmati ketemu Tuhan. Saya tetap menikmati. Kenapa? Iman saya.
Enggak, saya nggak dipengaruhi musiknya, saya nggak dipengaruhi logatnya, saya nggak dipengaruhi emosi saya, enggak. Saya tetap menikmati, saya tetap ketemu Tuhan, saya tetap berkhotbah luar biasa, dengan kata lain nanti nggak ada gangguan-gangguan apa. Kenapa saudara-saudara? Karena iman tidak dipengaruhi oleh emosi. Ya iman ya iman, percaya. Si perwira tadi yang meminta kepada Tuhan Yesus, Tuhan sembuhkan hamba saya. Saya percaya dia nggak emosi. Dia nggak emosi, dia nggak pakai logika dan sebagainya. Dia pokoknya hanya tahu Yesus itu Tuhan luar biasa. Setuju? Oleh karena itu dia datang sama Tuhan dan dia katakan, Tuhan sembuhkan hambaku, tolong. Oke, saya datang, kata Tuhan Yesus. Enggak, bilang aja dari sini, saya nggak layak menerima guru. Rumah saya terlalu hina, katakan aja. Dan Tuhan Yesus bilang, iman sebesar ini. Saudara, iman yang sebesar ini yang mendatangkan mujizat. Iman yang sebesar ini yang akan memenuhi hidup kita dengan mujizat-mujizat Tuhan. Hari demi hari, minggu demi minggu, bahkan tahun demi tahun. Dan kita akan terus bilang sama Tuhan, wow, Tuhan yang begini saya belum lihat. Setuju? Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, masih ingat peristiwa waktu Ishak, ya, waktu Ishak ada di negeri Mesir, ya, di dalam kitab saya lupa itu kitab apa ya, tapi Tuhan firman Tuhan bilang begitu bahwa pada waktu itu sedang musim kering, gitu kan, musim kering. Tapi Ishak tetap menabur, ya, dan Alkitab jelas berkata bahwa Ishak diberkati, bahkan 100 kali lipat. Nah, apa yang menjadikan itu, saudara-saudara? Imannya Ishak. Ishak nggak terpengaruh, oh kan ini musim kering ya. Waduh, kalau musim kering, musim susah nggak bisa nabur dong, percuma, nggak ada air ya disirami. Tapi imannya Ishak berkata kira-kira gitu ya, berkata bahwa ya saya percaya Tuhan bisa berkati. Tuhan bisa berkati. 25 tahun yang lalu, kalau saya renungkan kembali, ketika saya dengar suara Tuhan, Tuhan panggil saya untuk melayani Tuhan, jadi seorang penginjil, saya bilang sama orang tua saya. Orang tua saya nggak setuju, saudara. Nggak setuju. Saya diomelin, saya dinasehatin, ya. Ada satu hal orang tua saya bilang begini, kamu mau makan apa? Kamu mau makan apa? Kamu bisa punya uangnya gimana? Mau makan apa? Mau beli beras apa? Saya bilang, enggak percaya percaya. Ini panggilan Tuhan, saya percaya Tuhan pasti pelihara. Tuhan pasti pelihara, Tuhan pasti berkati, Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti jaga, dan sebagainya, saudara. Dan kalau sampai hari ini saya bisa hidup, saya bisa menikmati hidup dan banyak hal yang Tuhan karuniakan, itu pertanda bahwa memang Tuhan ada. Tuhan ada, dan saya mau katakan, wow, yang begini belum pernah saya lihat. Setuju? Dan saya percaya itu bukan berlaku dalam hidup saya. Bapak, Ibu, sidang jemaat semuanya juga akan mengalami hal-hal yang demikian, saudara. Asalkan kita punya iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan, nggak peduli kondisinya bagaimana, saudara. Lagi pasang surut kah, lagi paceklik kah, lagi krisis kah, lagi sakit kah, lagi kesulitan dan sebagainya, Tuhan bisa. Setuju? Tuhan bisa memberkati, Tuhan bisa membuat hidup kita penuh dengan mujizat. Dan kita akan berkata, wow, yang begini belum pernah saya lihat. Poin yang kedua, kita berangkat ayat yang ke-11 sampai yang ke-12. Mari kita lihat ayat yang ke-11 sampai yang ke-12. Sudah ketemu? Oke, kita baca bersama-sama. 3, 2, 1, ya. Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahnya. Dan orang itu pun bangun.
Yang begini belum pernah kita lihat. Oke. Apa poinnya di situ Bapak Ibu Saudara? Kata Tuhan Yesus, kepadamu kukatakan bangunlah, angkatlah tilammu. Apa yang dilakukan orang lumpuh itu? Bangun. Kalau kata Tuhan Yesus suruh bangun, ya bangun. Maksudnya apa saudara-saudara? Berbicara tentang ketaatan. Iya, ketaatan saudara. Iman tadi harus dibesarkan, plus satu hal lagi nih yang juga seringkali kita abaikan saudara, ketaatan. Kita udah percaya, udah doa-doa, bahkan sampai jungkir balik begitu ya. Udah sampai jungkir balik, udah sampai penyembahan 1-2 jam saudara-saudara. Tapi hal ini yang seringkali juga kita lalaikan, berbicara tentang ketaatan. Iya. Ada seorang perwira, ya, ada seorang perwira suatu ketika dia kena penyakit kusta. Ya kan? Dia datang kepada hamba Tuhan. Hamba Tuhan ini bilang, oh gampang, kamu berendam aja di sungai Yordan. Masih ingat Bapak Ibu? Siapa perwiranya? Naaman, betul. Naaman, ya oke, setuju. Nah, singkat ceritanya apa Bapak Ibu ceritanya? Naaman langsung pergi enggak? Enggak. Ya, enggak, dia bersungut-sungut, ini hamba Tuhan ini salah kali gitu kan. Masa saya disuruh berendam di sungai Yordan yang kotor gitu kan. Ya kotor, dekil, kumel gitu ya, bau saudara. Kata dia pikir mendingan ada sungai yang lain yang lebih bagus, ada sungai Parpar dan yang lain-lain di Damsik dan sebagainya. Lalu apa? Tuhan pakai siapa? Tuhan pakai pengawal ya. Tuhan gitu ya, bicara sama Naaman ini komandannya gitu ya. Tuhan, kan hamba Tuhan itu cuma bilang berendam aja di sungai Yordan Tuhan. Gampang, sederhana. Gitu ya. Masakan kalau kita disuruh tugas yang lebih berat aja Tuhan mau, kenapa ini sederhana nggak mau? Gitu. Untung hatinya Naaman akhirnya taat juga. Ya taat, dia pergi berendam di sungai Yordan. Dan akhirnya apa? Waktu dia keluar dari sungai Yordan, maka seluruh tubuhnya menjadi tahir. Ya, sembuh dari itunya. Apa masalahnya? Cuma ketaatan. Cuma ketaatan saudara-saudara. Iya. Di dalam perjalanan hidup kekristenan kita, iman dan ketaatan itu jadi satu. Nggak bisa dipisah. Ibarat 1 tambah 1 sama dengan 2. Ya, nggak bisa dipisah. Iman ditambah ketaatan itulah yang mendatangkan mujizat. Ya. Iman yang besar, ketaatan juga yang besar. Nah, ini yang luar biasa, saudara-saudara. Jadi bukan cuma iman yang besar, tapi ketaatan yang besar. Ya. Kalau Tuhan perintahkan A, ya kita harus lakukan A. Ya. Ketaatan itu terlepas dari bisa atau nggak bisa, saudara-saudara. Ya. Tuhan, saya nggak bisa, Tuhan. Saya nggak bisa. Enggak. Bapak Ibu, saya mau beritahu begini. Kalau Tuhan perintahkan sesuatu, Tuhan udah tahu betul, kita pasti bisa. Setuju? Tuhan udah ngerti ukuran kita, Tuhan udah ngerti. Tuhan tahu kemampuan kita sampai di mana, Tuhan tahu kok. Kalau Tuhan perintahkan A, artinya Tuhan tahu. Tuhan sudah menakar bahwa ini si Madison bisa. Si ini bisa. Ya. Jadi kita nggak perlu protes sama Tuhan, nggak perlu protes sama gembala, nggak perlu protes sama pemimpin rohani kita. Tuhan tahu, saudara-saudara. Ada banyak orang Kristen masalahnya begitu, ketika diperintahkan Tuhan A, kita pikir-pikir nggak bisa, Tuhan salah kali, Tuhan salah. Waktu Tuhan panggil saya tahun 97, saudara, iya. Saya sempat protes juga. Tapi protesnya bukan protes nggak mau taat, bukan. Nggak mau taat. Waktu mama saya, ibu saya bilang, kamu mau makan apa? Dapat uang dari mana? Terus pertanyaan mama saya ini, saya bawa ke Tuhan. Tuhan, kata orang tua saya gini loh. Kata orang tua saya gini loh. Ya. Lalu Tuhan kasih hikmat. Tuhan kasih penglihatan sama saya. Tuhan kasih penglihatan sama saya ketika saya tidur, saya mimpi. Ya, jadi ada sebuah rumah begitu.
Lalu dengan pembantu ada pembantunya. Ya, si tuan rumahnya ini bentar-bentar, Bi, Mbok sini. Nih makan Bi, Mbok. Ya. Lalu sorenya, Bi, Mbok sini lagi, Bibi sini lagi. Nih pakai baju ini, ya. Malamnya lagi, Bibi, Mbok sini. Nih tak kasih sangunya besok ya, gitu. Paham Bapak Ibu? Paham? Artinya apa? Tuhan sediakan, betul, Tuhan sediakan. Wah, di situ saya menangis, saudara. Ya. Saya nangis, saya bilang, Tuhan, yes. Saya ambil keputusan, yes Tuhan. Saya ikut Engkau, saya melayani. Saya percaya, hidup saya dijamin Tuhan. Setuju? Mari kita kasih kemuliaan bagi Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, ketaatan itu sungguh penting di dalam kehidupan kita. Di dalam perjalanan kekristenan kita mengiring Tuhan bersama dengan Tuhan, saudara-saudara. Sekali lagi pertanyaannya, saudara mau hidup dengan kekuatan sendiri, hidup dengan daya kekuatan sendiri, kemampuan sendiri, dan hasilnya begitu-begitu saja, atau mau dapetin yang wow, yang begini belum saya lihat. Izinkan saya memberikan tantangan ini kepada Bapak Ibu Saudara sidang jemaat, mau pilih yang mana? Kalau saya mau pilih yang wow, yang begini belum pernah saya lihat. Ya, bukan cuma hari Minggu, bukan cuma di malam Natal gitu kan, ya malam Natal biasanya dapat baju baru. Wow, yang ini belum saya lihat nih, baju baru. Gitu kan? Oke. Atau anak-anak sekolah ketika sekolah baru, tahun ajaran baru gitu kan, dibeliin sepatu sekolahnya sama orang tuanya sama mamanya. Wow, yang begini belum saya lihat. Tetapi apa saudara? Hari demi hari, setuju? Hari demi hari, mau lihat mujizat, setuju? Hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, kita akan mengalami mujizat Tuhan. Waktu iman dan ketaatan kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, akhirnya saya mau bilang begini, yang terakhir, iman, ketaatan juga bukan suka atau tidak suka. Nah ini juga penting saudara, kalau tadi bukan bisa atau nggak bisa, sekarang suka atau tidak suka. Ya. Kemarin saya banyak cerita dengan Pak Lukas, saudara. Ya. Pak Lukas tanya-tanya, gimana keluh kesah suka dukanya melayani anak-anak muda? Saya bilang, wow, sulit. Wow, luar biasa, saudara. Ya, luar biasa. Jadi saya dengan istri harus ngikuti terus perkembangan anak muda. Ikutin terus perkembangan anak muda. Sekarang lagi trennya fashion, ikutin fashion. Ya, ini minta maaf sidang jemaat, style saya hari ini style anak muda. Style anak muda, saudara. Ya, ngikutin terus. Ya, perkembangan apa? TikTok, sosmed, Instagram, ikutin terus, saudara. Ya, ada game-game baru, Mobile Legend gitu ya, game online. Kemarin saya cerita semua, ikutin, saudara. Dan saya bilang sama Pak Lukas gini, Pak Lukas, di antara semua yang harus saya ikutin itu, ada banyak sebetulnya hal yang saya nggak suka. Betul ya? Kan kita saya nggak suka, ibaratnya saya nggak suka lontong. Ya disuguhinya lontong gitu kan. Nangkep Bapak Ibu? Nangkep ya. Kadang Tuhan suka perintahkan gitu kan, betul ya? Tuhan perintahkan begitu, nih kamu begini ke pasar belanja. Aduh saya nggak suka. Jujur saya kalau nemenin istri ke pasar saya nggak suka. Nggak suka. Ya, tapi saya temenin, tapi saya nggak ikut ke dalam pasar. Tapi saya di luar, kemarin saya cerita ke anak-anak muda, ke Next, saya di luar cerita ketemu dengan tukang beca, pedagang asongan, saya injili. Ya, saya pakai untuk menginjil. Ada kesempatan saya pakai menginjil. Ceritakan Injil, Saudara. Nggak suka, tapi ya saya harus taat. Saya harus taat. Ya. Dan di poin yang terakhir ini yang saya mau katakan begini Bapak Ibu. Dan disinilah letaknya Tuhan sebetulnya sedang memperhatikan titik ketaatan kita, tingkat ketaatan kita. Yang di poin ini terutama. Suka atau nggak suka. Karena waktu kita memilih-milih, Tuhan kasih perintah A, Tuhan kasih perintah B, lalu kita pilih, Tuhan saya nggak suka, saya maunya yang C aja Tuhan. Nah itu nggak bisa. Nggak bisa Bapak Ibu Saudaraku. Kalau Tuhan bilangnya A, ya A, walaupun kita nggak suka. Walaupun nggak suka.
Ini yang menjadi seringkali barrier atau penghambat untuk ketaatan kita maju lagi dengan Tuhan, saudara. Enggak bisa. Saya menekankan, kami di pelayanan kami, pengurus saya menekankan, wajib ketaatan 100%, wajib ketaatan 100%. Wajib hukumnya, enggak bisa enggak. Bang, boleh enggak bang, saya tahu ya, kalau di pelayanan saya enggak mau dipanggil bapak. Bang, boleh enggak bang, ketaatannya 90%, oh enggak bisa saudara. Kalau ketaatannya 90%, maka Tuhan kasih mujizatnya lakukan cuma 10%. Mau mujizatnya cuma 10%? Mau? Pasti nggak mau kan? Kita maunya mujizatnya wow tadi kan gitu, wow yang begini nih belum saya pernah lihat Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ketaatannya harus, bang gimana kalau 99% nggak bisa? Minta maaf dek, saya bilang nggak bisa. Nggak bisa, harus 100%, totalitas. Seluruh ketaatan kita sama Tuhan, itu yang Tuhan mau. Setuju? Setuju? Iya. Kita banyak melihat tokoh-tokoh di Alkitab, saudara. Bagaimana ketaatan mereka, 100% luar biasa untuk Tuhan. Saya akan tutup dengan cerita ini tadi. Makanya tadi saya bilang arahan Bapak Gembala ada hubungannya nih. Ada seorang ibu-ibu janda tua, ya. Dia tinggal hanya punya sedikit minyak dan sedikit tepung, betul? Masih ingat? Lalu tiba-tiba ada hamba Tuhan datang. Bu, saya lapar nih. Buatin, saudara. Masih ingat cerita apa nih, Bu? Bapak Ibu? Janda miskin di Sarfat. Ya. Datanglah Nabi Elia. Bu, saya lapar nih, Bu. Bisa nggak minta roti, buatin roti? Kata si ibu miskin ini, bisa sih, sebetulnya bisa. Tapi cuma ada tepungnya dikit, minyaknya dikit, cuma tinggal buat saya dan anak saya. Buat Anda nggak cukup. Kata hamba Tuhan ini, kata Nabi ini, boleh nggak buatin untuk saya dulu? Bapak Ibu, kalau kira-kira Bapak Ibu di posisi si janda itu, apa yang Bapak Ibu mau katakan atau lakukan? Bapak Ibu dan saya ada di posisi si janda yang punya tinggal sedikit tepung, sedikit minyak itu. Apa yang mau kita lakukan? Ayo. Mikir-mikir. Kata Pak Lukas, mikir-mikir, saudara. Mikir-mikir, oke. Yang lain ada Bapak Ibu? Saya percaya si janda ini juga mikir-mikir betul. Mikir-mikir. Tapi dalam hitungan sepersekian detik hatinya diubahkan sama Roh Kudus. Oh, harus taat. Saya percaya ini hamba Tuhan yang ngomong, ini hamba Tuhan yang minta, saya akan lakukan. Dan betul, waktu dia kerjakan, dia lakukan itu dengan penuh ketaatan, dia buatin roti yang terbaik, roti bundar yang terbaik, dia berikan untuk hambanya Nabi Elia, dia buat semuanya yang terbaik, saudara. Dan pada saat itu Tuhan memberikan mujizat yang luar biasa. Minyaknya nggak pernah habis, tepungnya cuma sedikit gak pernah habis, bahkan bertambah-tambah terus sampai firman Tuhan katakan sampai musim kemudian baru dia dapat lagi, saudara. Setuju? Luar biasa. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ketaatan 100%. Ketaatan 100% dalam cerita tadi, apa yang mau diambil lagi satu hal, saya tambahkan sedikit. Ya, mendahulukan kepentingan Tuhan. Ya. Saudara, ini rumah Tuhan. Tuhan sedang bekerja lewat rumah Tuhan, gerejanya, saudara. Mari kita sama-sama, kita ambil bagian. Ya, kita ambil bagian, utamakan kepentingan Tuhan. Ini agendanya Tuhan. Ini rencana Tuhan. Waktu kita sama-sama membangun gereja ini, saya percaya, ya, masa saya bangun gereja, masa saya nyumbang gereja, saya sendiri kesulitan. Saudara, saya percaya Tuhan bisa berkati luar biasa lagi, saudara. Walaupun saudara sudah sumbangkan uangnya, seharusnya hanya untuk bisa beli Indomie, seharusnya hanya bisa untuk beli beras 1 liter, lalu disumbangkan tadi kata Pak Gembala, kita kasih yang terbaik buat gereja Tuhan. Saya percaya Tuhan akan melipat gandakan, setuju? Tuhan akan melipat gandakan, saudara-saudara. Tuhan akan melakukan banyak mujizat dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Mari kita aminkan firman Tuhan ini. Kita datang sama Tuhan. Saya mengundang pemusik.
bisa bantu dengan worship leader. Kita mau responi firman Tuhan dengan sikap iman dan ketaatan yang luar biasa. Kita mau katakan, ku pandang wajah-Mu. Ku pandang dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Katakan dengan iman kita. Yes, yes Lord. Yes, Kaulah harapan. Sekali lagi, ku pandang wajah-Mu. Dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan. Mari kita nyanyikan dari awal. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Engkau Tuhan, tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Katakan dengan iman, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan. Jemaat saja, sidang jemaat saja katakan. Mari jemaat katakan dengan iman. Pertolonganku. Nyanyikan dengan segenap iman saudara. Nyanyikan dengan segenap iman saudara. Yes Lord. Yes, Tuhan, lihat jemaat-Mu ini Tuhan. Mereka merindukan mujizat-Mu Tuhan. Sekali lagi jemaat Tuhan saja. Lebih sungguh lagi. Yes. Dan berseru, pertolongan. Haleluya, haleluya, haleluya. Sekali lagi bersama-sama. Kaulah harapan, Kaulah harapan dalam. Sekali lagi, Kaulah harapan, Kaulah harapan dalam hidupku. Oh, mari kita sembah Dia. Haleluya, haleluya.
Kaulah harapan kami Tuhan, Kaulah pertolongan kami Tuhan. Haleluya, 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 hampiri Tuhan jemaat, datang sama Tuhan, sembah Tuhan kita. Dia ada di tempat ini. Dia mau melakukan mujizatnya. Haleluya, 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 haleluya. Terus sembah Tuhan. Haleluya. Glory, glory, haleluya. Kami rindukan mujizat-Mu Tuhan. Kami rindukan mujizat-Mu Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Yes, Lord. Yes. Bapa di surga, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan mau-Mu isi hati-Mu Bapa. Lanjutkanlah ya Bapa, lakukanlah mujizat-Mu Tuhan. Ini kami jemaat-Mu Tuhan, kami umat-Mu merindukan mujizat-Mu Tuhan. Bawa kami naik ke level yang lebih tinggi Tuhan. Kami rindu melihat wow yang begini belum kami lihat Tuhan. Adakanlah itu dalam hidup kami Tuhan. Adakan pertumbuhan, adakan perubahan dan sebagainya. Dalam nama Tuhan Yesus. Meteraikan semua firman-Mu Bapa. Terpujilah Engkau Bapa yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih juga Tuhan Yesus buat Bapak Madison dan istri yang sudah melayani kami dari sejak retreat hari Jumat sampai dengan hari ini. Sebentar sore mereka akan kembali ke Jakarta lagi, ke Bogor. Tuhan berkatilah perjalanan mereka dan semakin Tuhan pakai Pak Madison dan Ibu, Tuhan berkati juga mereka sekeluarga dengan keselamatan daripada Tuhan, urapan baru, rezeki baru yang luar biasa. Kelak mereka akan datang kembali lagi kemari dengan urapan yang lebih hebat lagi, yang lebih mencetar lagi daripada yang sekarang. Dan kami juga hendak pulang Tuhan, dan kami akan bawa dari Tuhan urapan dan berkat Tuhan. Hari ini kami sudah siap terima berkat-Mu. Buka tangan Anda lebar-lebar dan terima dengan iman. Aminkan, aminkan. Tuhan kiranya memberkati-Mu dan memelihara hidup-Mu. Tuhan juga membuat wajahnya bersinar atas Engkau dan memberi-Mu juga kasih karunia. Tuhan juga menghadapkan wajahnya ke atas-Mu dan memberi-Mu damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan berkati, selamat pulang. Hati-hati jalan. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.